Masih di Anyus Malang, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan oleh jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Ya, dalam sidang yang digelar hari ini, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan penyelundupan fakta. Dalam perkara Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antara waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Di replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi, ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong hari ini membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Silakan duduk. Ya, terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula Tom Lembong hari ini kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dalam sidang, penasihat hukum Tom Lembong meminta majelis hakim menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi 2 unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Masih menyampaikan duplik ya, jadi tanggapan atas tanggapan dari jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini.
Jadi ya tadi dalam duplik saya lebih fokus kepada nilai-nilai dan norma moral dan etika ya yang melandasi perkara maupun persidangan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, ya, dari tentunya tim penasihat hukum saya yang luar biasa, ya, juga kepada para hakim, ya, yang sepanjang persidangan yang melelahkan dan kompleks, ya, menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjalankan sidang secara tertib dan dalam suasana hikmat dan bijaksana, ya, juga kepada bahkan para jaksa yang bekerja secara profesional, ya. Saya wajib mengakui bahwa saya mendapat perlakuan yang cukup manusiawi dari kejaksaan saat saya dalam tahanan kejaksaan, ya. Kita harus fair, ya, bilang apa adanya, dan saya menghargai perlakuan yang manusiawi terhadap saya dalam tahanan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ya, adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Dalam proses hukum sudah, malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah, serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Siap. Ada tanggapan kalau tudingan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas? Termasuk itu, ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Siap. Dan ya, biasa aja. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung mengaku sudah mencekal Riza Khalid setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Namun Kejagung belum bisa menetapkan saudagar minyak itu sebagai DPO dan melakukan permintaan ekstradisi. Walaupun Kejagung sudah mengendus keberadaan Riza Khalid dan diduga berada di Singapura, namun setelah 4 hari ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung belum juga menetapkan saudagar minyak itu sebagai DPO. Bahkan Kejagung juga belum mengajukan permintaan ekstradisi. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Kejagung terlebih dahulu akan memanggil Riza Khalid sebagai tersangka, dan jika yang bersangkutan mangkir, maka statusnya akan dinaikkan sebagai DPO. Karena statusnya sudah tersangka, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan terhadap
yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, nah baru dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO ya, atau melakukan permintaan ekstradisi ya, padahal yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka belum dipanggil. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, langkah Kejagung dinilai terlambat. Seharusnya Kejagung sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dan mencekalnya sejak anaknya Kerry Ardianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kejaksaan terlambat menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka ya, dan mencekalnya, terutama ketika Kejaksaan menangani perkara yang dilakukan oleh anaknya. Seharusnya Kejaksaan punya insting yang kuat gitu, karena perusahaan yang digunakan oleh anaknya Riza Khalid itu juga perusahaannya Riza Khalid. Kamis lalu bersama 17 tersangka lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah. Namun hingga kini Kejagung belum bisa menangkap Riza Khalid karena diduga sudah berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Dirinya pun meminta penegak hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Ya, kerugian akibat praktek dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahunnya. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo, tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Ya, polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi,
produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, cuaca buruk proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya tertunda. Informasinya usai jeda.